Hai, shalom saudara, damai sejahtera Kristus melimpah atas saudara dan saya, kebaikan, kasih, berkat, dan segala yang terbaik dari surga dicurahkan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita minta penyertaan Tuhan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Setelah kemarin kita membahas bagaimana menikmati penyertaan Tuhan, dan kita akan membahas bagian yang kedua. Saudara, kemarin pada mengalami atau menikmati pemeliharaan Tuhan, penyediaan dari Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati penyertaan dari Tuhan. Kita buka dasar firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 2 dan 3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bagaimana kita dapat menikmati penyediaan dari Tuhan? Alkitab katakan, pemazmur mengalami apa yang manusia alami. Aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Gak salah sih secara manusia respon kita melihat orang jahat berhasil, itu manusiawi. Lihat orang yang gak benar, mujur, itu manusiawi. Lihat orang yang baik malah dijatuhin, tapi orang yang jahat malah diangkat, itu manusiawi. Tetapi kalau kita ikutin terus saudara, kita kasih makan perasaan itu, maka perasaan tersebut akan menjebak kita, sehingga kita akan mengalami iri hati dan menganggap banyak orang hidupnya lebih baik dari kita. Ada banyak orang kita anggap hidupnya lebih baik, lebih beruntung, dan kita mulai mengalami yang namanya iri hati. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan sebenarnya telah sediakan bagi kita, tetapi kita belum menikmatinya, atau kita tidak melangkah kemana-mana hanya karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi di zaman di mana media sosial begitu masif, kita dapat melihat kehidupan seseorang hanya dengan melihat media sosialnya. Kita melihat dia makan kemana, kita melihat dia liburan kemana, bahkan beberapa kita bisa lihat rumahnya kayak apa, anaknya seperti apa, binatang peliharaannya gimana, mobilnya merek apa, pakaian dikenakannya merek apa, dan sebagainya. Bahkan makan apapun kita bisa tahu. Hal tersebut dapat memancing kita untuk iri hati. Apalagi kalau kita lihat mungkin gajinya gak seberapa, uangnya gak seberapa, tapi kok tiba-tiba bisa makan di restoran yang mahal dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kita tergoda untuk menghakimi. Dan bukan hanya menghakimi, tergoda untuk muncul perkataan-perkataan yang berangkat dari iri hati, dan jadi-jadinya bisa kita fitnah. Oh jangan-jangan dia curi ya, oh jangan-jangan dia ngambil ya. Padahal belum tentu. Belum tentu dia curi, belum tentu dia ngambil, dan belum tentu apa yang dia tampilkan itu kebenaran. Saya pernah makan di sebuah restoran, ada seorang perempuan dengan teman-temannya, dia ngambilin makanan di samping saudara bekas orang, ditaruh di situ terus difoto. Terus saya nggak tahu captionnya apa karena saya nggak follow dia, tapi dari situ saya lihat dia pengen, ini logika saya mungkin dia pengen foto, terus kelihatannya kayak makan banyak. Padahal saudara yang dia pesen cuma satu porsi, tapi ditaruh yang di samping-samping biar kelihatan wow. Dari situ saya tahu bahwa gak semua yang ditampilkan di sosial media itu fakta. Kadang-kadang cuma sekedar pencitraan. Orang hanya menampilkan apa yang ingin orang lain lihat. Dia gak mungkin menampilkan ketika gak ada duit. Dia gak mungkin menampilkan ketika dia cuma makan-makan yang bagaimana. Dia gak mungkin menampilkan ketika dia pergi ke pasar tradisional. Tapi yang ditampilkan grocery. Ketika dia belanja di restoran-restoran atau perusahaan atau swalayan yang bonafit dan sebagainya. Bagaimana kita dapat menikmati hidup? Yang pertama, jangan membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, Alkitab katakan Mazmur 73 ayat yang ke-13a, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih.
Ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaan atau penyediaan dari Tuhan? Jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Kalau kita perlu membandingkan hidup kita perlu membandingkan hidup kita dengan hari kemarin. Maksudnya apa? Bandingkan hari ini dengan hari yang kemarin. Agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jika hari ini nggak lebih baik dari hari yang kemarin, usahakan agar hari esok lebih baik dari hari kemarin. Jadilah pribadi yang konsisten bertumbuh, jadilah pribadi yang konsisten. Satu-satunya saingan kita bukan manusia lain, bukan orang lain, tapi saingan kita adalah diri sendiri. Satu-satunya yang perlu kita tekan untuk maju, kita kejar untuk maju, adalah diri kita sendiri. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 dan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua, bagaimana kita dapat menikmati hidup. Yang kedua adalah jangan paksakan Tuhan mengikuti maunya kita, tapi paksakan diri kita untuk mengikuti kemauan Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki kemauan yang keras sehingga hanya maunya kita aja yang didengar? Kalau Tuhan menjawab semua yang kita mau, maka saya pastikan hidup kita gak akan seperti ini. Saya punya teman yang dia dulu jatuh cinta banget sama teman SMA-nya. Bahkan ketika putus sampai patah hati, hancur hati, bahkan kayak lebay-lebaynya kayak udah gak mau hidup lagi. Tapi beberapa waktu lalu, karena kita udah sama-sama udah sekian puluh tahun, dan ketika kita ketemu, terus kita bercanda-bercandain dia, kita bilang, dulu lu jatuh cinta banget sama ini, terus dia bilang, lo tau gak, udah gue ngucap syukur banget deh, gue gak jadi sama dia. Saya bilang, kenapa memang? Terus dia lihat Facebooknya, nih gitu. Ternyata dulu yang menurut dia cantik banget, tiba-tiba menjadi orang yang di setengah jalan mengalami sebuah salah memilih kehidupan dan menjadi pribadi yang jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Dia bilang, kalau gue sama dia dulu mungkin gue akan hancur dan sebagainya. Jangan paksakan Tuhan ikut mau kita, tapi paksakan diri kita mengikuti maunya Tuhan. Amsal 3 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang ketiga, untuk dapat menikmati hidup, penyediaan Tuhan. Yang ketiga, jangan berpikir kita bijak dan tahu segalanya. Sebab yang tahu segala-galanya cuma Tuhan. Bersyukur apabila kita memang diberikan pengetahuan, diberikan pengertian dan kebijakan. Namun ingat, sediakan ruang untuk bertumbuh. Hanya Dialah yang berdaulat, sumber hikmat dan mengetahui segalanya. Amsal 3, 7 dan 8 mengatakan demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Menikmati penyediaan dari Tuhan berarti tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak memaksakan maunya kita kepada Tuhan, tapi memaksakan maunya Tuhan kepada kita. Tidak berpikir kita bijak, atau alias yang orang zaman sekarang bilang, jangan sok tahu. Saya berdoa agar firman ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara yang belum lihat bagian pertama bisa lihat mundur di hari kemarin. Saudara bagikan kabar baik ini, hari pertama dan hari kedua tentang renungan ini. Saya berdoa agar bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga diberkati oleh berkat yang saudara bagikan kepada mereka. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan.
lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari bawa imanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah.